Perkenalkan, nama saya di sini Husainul Latif. Saya di sini sebagai moderator kelompok 8 yang beranggotakan sebagai berikut. Nah, di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengertian sedikit dan serba-serbi tentang anak tunarungu yang sudah kami diskusikan. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai pengertian anak tunarungu. Jadi, secara istilah, tunarungu dapat diartikan sebagai tunarungu diambil dari kata tuna yang berarti di kekurangan, sedangkan untuk rungu dia berarti pendengaran. Jadi tunarungu dapat diartikan sebagai keadaan di mana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menerima rangsangan, terutama rangsangan pendengaran. Nah, untuk pengertian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Yang B adalah gangguan yang dialami oleh anak tunarungu. Kehilangan pendengaran berakibat langsung pada kemampuan penggunaan bahasa dan kemampuan berkomunikasi. Oleh karena itu, anak tunarungu memiliki kemampuan yang sangat terbatas untuk mengadakan interaksi sosial dengan orang lain yang ada di lingkungannya. Keadaan seperti ini akan berakibat pada perkembangan kepribadian anak tunarungu yang ditandai dengan kurangnya rasa harga diri, diliputi rasa malu-malu, memiliki perasaan curiga dan cemburu yang berlebihan, rasa diperlakukan tidak adil, sering diasingkan oleh keluarga dan masyarakat egosentris, impulsif dan sugestible, dan cenderung memiliki perasaan depresif. Ini menurut Thomas Irianto pada tahun 1988. Ciri-ciri kepribadian ini juga merupakan akibat dari perlakuan masyarakat dan orang tua terhadap anak tunarungu. Usaha membimbing anak tunarungu ke arah penyesuaian psikologis atau psychological adjustment yang sehat akan sangat tergantung pada interaksi yang menyenangkan antara anak dan orang tua. Maka dari itu kesadaran dan pemahaman orang tua serta keluarga yang baik terhadap anak tunarungu akan membantu mengembangkan sikap sosial dan kepribadian anak ke arah yang positif. Persoalan yang sering menimbulkan kesulitan pada orang tua anak tunarungu adalah dalam hal disiplin. Dalam arti, sering terjadi kesalahpahaman antara anak tunarungu dengan orang tua karena mereka tidak mengerti apa yang dimaksud oleh masing-masing. Hal seperti ini sering menimbulkan gangguan tingkah laku terhadap anak tunarungu karena anak merasa orang tua tidak mengerti apa yang mereka maksud. Baik, selanjutnya ada bimbingan atau dukungan yang dibutuhkan. Menurut Johnson, 1991, dukungan sosial merupakan keberadaan orang lain yang dapat diandalkan untuk memberi bantuan, semangat, penerimaan, dan perhatian sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan hidup bagi individu yang bersangkutan. Yang pertama ada dukungan keluarga, terutama dukungan dari orang tua yang sangat penting dan berpengaruh dalam perkembangan dan kepercayaan dirinya. Kedua, ada dukungan guru di sekolah yang merupakan tempat pembelajaran yang baik. Dukungan sosial yang pertama yang sangat penting adalah dari keluarga. Dalam hal ini untuk anak tunarungu, disinilah penempatan pentingnya orang tua yang bijak, menyadari kekurangan dan kelebihan anaknya. Jadi keluarga adalah yang memberikan dorongan dan dukungan bagi si anak. Keluarga adalah tempat memberikan pengaruh positif pula untuk si anak. Lalu dukungan sosial yang penting selain dari keluarga adalah dari guru. Lingkungan sosial adalah tempat si anak tunarungu mendapatkan dukungan sosialnya juga, yang dimana di sana ada guru, tempat si anak dibimbing dan dibina oleh si gurunya itu. Di sana gurunya mengajarkan si anak bagaimana berinteraksi dengan teman-temannya, serta dibentuk karakternya untuk menghadapi sosial di luar. Anak tunarungu juga mendapat dukungan sosial tidak hanya dari keluarga, gurunya,
tetapi juga mendapatkan dukungan sosial dari sahabatnya atau teman dekatnya yang bisa mengerti dia. Maka dukungan sosial ini sangat perlu dan penting untuk anak tunarungu. Bimbingan psikologi sosial anak tunarungu yang perlu diperhatikan terhadap akibat ketunarunguan ialah hambatan dalam berkomunikasi, sebab komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam menempuh suatu kehidupan. Kenyataannya, anak tunarungu tidak dapat menerima informasi melalui pendengaran karena mereka tidak bisa memahami apa yang dikatakan oleh orang lain. Dan anak tunarungu tidak bisa berkomunikasi apabila tidak diberikan latihan dan bimbingan dalam berbahasa. Dengan demikian, karena pendengarannya yang kurang berfungsi, ia mengalihkan pengamatannya melalui mata. Maka anak tunarungu disebut insan pemata. Dengan mata, anak tunarungu dapat melihat bahasa secara oral dan lisan dan dapat melihat suatu ekspresi wajah dari lawan bicaranya guna untuk menangkap makna yang disampaikan oleh lawan bicaranya melalui gerak bibir. When in dark, I walk around the neighborhood, feeling blessed, never stressed. Got that sunshine on my Sunday bed.